narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Haji Arman Husni, LCMA, silakan Bapak. Kemudian Bapak Doktor, calon doktor ya, kandidat doktor, harus disertasi doktor ini, Haji Zulfikar, Esos MSI, silakan untuk ke depan. Yang sama kita hormati pembina Yayasan Training College, kemudian pengurus dan pengawas yayasan, kemudian hadir juga keluarga besar PII Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Kota, kemudian pengurus daerah PII Payakumbuh, pengurus daerah PII Lima Kota, kemudian adik-adik, kemudian tamu undangan yang berhadir di Yayasan Training College Jalan Alisum 51, kemudian yang berhadir di media sosial. Hari ini kita tayangkan secara Zoom dan juga live Facebook. Kalau Facebooknya di Facebook Rizal Amarullah, kita tayang live Facebook. Ada tadi di Zoom yang sama kita hormati Bapak Dr. Sukiar Iskandar, SDLPI kita, kemudian ada Ibu Dr. Toha, beliau pembina pengawas Yayasan Training College, kemudian ada Pak Wiza Rahmi, ada Ustaz Zulhamdi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau ini teman seangkatan saya di PI. Sekarang beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang. Kemudian juga hadir Adel Wahidi, kemudian Bang Amrianto, kemudian Ibu Rita Atati, ada Pak Fahmi Akbar, kemudian ada Zulfahmi AN ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak bergabung dengan kita di media sosial. Dan tadi kami mohon maaf juga kita sedikit terkendala dari persoalan audio. Mudah-mudahan sambil jalan ini bisa kita benahi sehingga kita bisa menikmati dan mendengarkan diskusi yang akan kita bangun di acara kita pada pagi ini. Baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada diskusi pagi ini kita menghadirkan narasumber yang pertama. Kami perkenalkan secara singkat, beliau Dr. Haji Arman Husni LCMA. Lahir di Padang Japang 12 Desember 1972. Pendidikan di SD, MTSN Padang Japang, kemudian Pondok Pesantren Modern Gontor, Taman Osman 2, kemudian S1 di International University of Africa, kemudian S2 tahun 98 di Khartoum International Institute for Arabic Language tahun 2002, kemudian menyelesaikan S3 di UIN Malang 2014. Sekarang beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jabir ini. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Arman yang telah berkenan memenuhi undangan kita bersama untuk hadir dalam diskusi. Dan tambahan informasi, beliau sudah berkeluarga dengan anak 6 orang. Sama, saya juga tahu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Kandidat Dr. Zulfikar, Haji Zulfikar MSI. Beliau sedang menyelesaikan S3, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia, jurusan Sosiologi, kemudian S1-nya sebelumnya beliau di Universitas Bengkulu, jurusan Kesejahteraan Sosial. Kemudian beliau hari ini juga tercatat sebagai seorang dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta. Jadi beliau ada 2 domisili di Jakarta dan juga di Payakumbuh 50 Kota. Kemudian beliau juga seorang tenaga ahli di Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR RI. Jadi beliau tokoh nasional ya. Sengaja kita datangkan dari Jakarta untuk mengisi kegiatan diskusi.
Itu dasarnya di sini, dari sini ya. Jadi sekedar nostalgia sekitar 30 tahun yang lalu ya, kami sudah punya tim diskusi, tapi timnya cuma 5 orang. Nah, salah satunya ini kita, alhamdulillah hari ini hadir 4 orang ya. Saya, Zulfikar, Muhammad Hafid, juga ya Finiskal. Ini dulu kami tim yang godok konsep-konsep diskusi seperti ini 25 tahun yang lalu di sini. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membangkitkan tradisi intelektual ini. Nah, kita alhamdulillah suatu keberkahan dari Allah, kita hari ini didatangi oleh narasumber luar biasa yang akan berbagi pikiran dengan kita, berbagi ilmu, karena insya Allah akan memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita coba bentangkan pada hari ini. Berharap juga bentangan hidayah Allah menyertai kita. Kita mencoba merumuskan satu tema diskusi, yaitu visi dakwah Islam di era post-truth. Sebagai pengantar barangkali nanti isinya tentu dari narasumber kita. Kami sebagai moderator hari ini, moderator adalah Efrizal, Esos ya, S1 lulusan Universitas Andalas, jurusan Sosiologi. Di dalam konsep sosial, post-truth ini kemudian mulai populer di Indonesia ketika terjadinya Pilpres 2019. Itu populernya di Indonesia, kata-kata post-truth. Sebelumnya populer di Amerika ketika Donald Trump menjadi presiden. Kata post-truth begitu populer karena sepertinya dunia dicengangkan dengan apa yang terjadi di Amerika hari ini. Ketika Donald Trump menjungkit balikkan prediksi, fakta ataupun anggapan secara umum bahwa tidak mungkin Donald Trump akan menang, tapi kemudian Donald Trump bisa menjungkir balikkan fakta itu, membuat pemberitaan dan pembentukan opini yang luar biasa dengan menggunakan media sosial dan juga media-media lainnya, sehingga yang terjadi adalah Donald Trump menang, artinya di luar dugaan. Di situ kemudian orang merumuskan ini ada apa yang terjadi, tidak mungkin. Kemudian Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah fakta. Dia bisa menciptakan sebuah opini dan kemudian menjadi sebuah fakta bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Ini kemudian disederhanakan orang dengan bahasa poster. Orang tidak bisa lagi membedakan mana yang suasana emosional, mana yang suasana kepalsuan, mana yang kebenaran. Ini batasnya sulit untuk dipisahkan. Pada hari ini kemajuan informasi, teknologi begitu luar biasa. Kita mengalami lompatan yang begitu hebat setelah era tahun 2000-an, 2010, 2020. Lompatan itu terjadi begitu luar biasa. Silakan Pak Tulkaini, alhamdulillah orang tua kita salah seorang pembina yayasan Training College. Jadi sudah ada 2 orang pembina yang hadir bersama kita pada hari ini, Pak Haji Tulkaini ada. Silakan panas di sini panas. Kemudian secara sederhana barangkali kita gambarkan begini. Beberapa tahun yang lalu media tulis, katakanlah itu surat kabar, majalah, itu saya ingat 20 tahun yang lalu itu masih jadi primadona. Orang antri untuk menunggu terbitnya koran hari ini, majalah hari ini, surat kabar hari ini. Tapi apa yang terjadi ketika era teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat? Orang hari ini barangkali sudah meninggalkan media cetak, media katakan itu surat kabar, koran, majalah, beralih ke media elektronik. Di media elektronik, semua orang kemudian bisa menjadi sumber informasi. Setiap orang kemudian udah jadi wartawan. Setiap orang berhak untuk memberitakan apa yang terjadi. Tidak lagi hanya dimonopoli oleh beberapa orang saja yang kita kenal selama ini dengan pewarta.
ya, yang memberitakan, baik media mainstream sekalipun, media elektronik mainstream kemudian diserbu oleh media-media sosial yang berkembang sangat pesat, dan itu semuanya bisa membentuk opini. Orang kemudian tidak bisa membedakan lagi mana yang sebenarnya berita, mana yang sebenarnya hanya opini saja, mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Nah, kira-kira sederhana gambaran post-truth itu seperti itu. Dan post-truth ini sudah diramalkan oleh sebuah lagu kasidah tahun 90-an. Berjudul Tahun 2000. Tahun 2000. Pada waktu itu manusia akan bekerja ditemani mesin, makan ditemani mesin, ya, bekerja ditemani mesin. Itu yang terjadi hari ini. Kita makan, orang langsung upload, ya, lewat berita atau lewat HP-nya masing-masing, ya. Direkam apapun kejadian. Ya, itulah wujudnya. Semua aktivitas kita hari ini ditemani oleh mesin. Nah, itu benar prediksi lagu ini ternyata, ya. Mana yang tahu lagu ini sangat populer dulu tahun awal 90-an ketika Ustadz Arman menjadi Ustadz pembina kami di Besar. Saya di samping. Setiap hari lagu ini diputar waktu itu, tahun 92. Ya. Coba saya. Tahun 2000 kerja serba mesin. Ya, lupa saya. Tahun harapan. Jadi dia memprediksi tahun 2000 ke atasnya sampai ini. Kita sekarang sudah berada di tahun 2023. Ini kami mohon maaf juga nih sebagai panitia, karena di pamflet kita tertulis Desember 2023. Ini kami mohon maaf nih, ini kesalahan teknis. Ya, jadi tersangkanya masih bulan Desember, rupanya sudah Januari sekarang. Saya lupa, ya. Sekarang tanggal 8 Januari tahun 2023. Ya, maaf nih. Jadi lanjutannya adalah di dunia Islam, kemudian bagaimana kita merumuskan strategi dakwah di tengah zaman-zaman yang penuh dengan kepalsuan tersebut. Di zaman ketika kita susah membedakan mana yang benar dan salah, sangat tipis bedanya antara yang benar dan salah. Dakwah Islam itu seperti apa? Bagaimana kita merumuskan? Karena tantangan itu tentu akan berbeda. Kita tidak mengatakan tantangan besar dan kecil. Zaman dulu tantangan kecil, zaman sekarang besar, tidak. Tapi setiap zaman itu pasti memiliki tantangan yang berbeda. Nah, rumusnya adalah bagaimana strategi kita menghadapi tantangan itu. Ketika zaman dulu Buya Hamka berdakwah dengan tantangan yang beliau hadapi, hari ini kita berdakwah dengan tantangan yang kita hadapi. Tantangan kita berbeda. Tentu strategi kita juga berbeda. Visi kita melihat bahwa dakwah Islam itu seperti apa. Nah, untuk itu hari ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang akan membedah ini. Bagaimana kita secara jitu bisa merumuskan strategi dakwah kita atau merumuskan visi lah begitu. Visi dakwah Islam ke depan seperti apa? Bagaimana kita bisa membendung serangan-serangan informasi yang luar biasa yang di situ kita bisa terpengaruh oleh kumpulan-kumpulan informasi yang kadang tidak bisa kita bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, yang pertama kita akan mintakan kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Haji Arman Husni LCMA, untuk bisa melihat sudut pandang ini, bagaimana kita bisa merumuskan apa itu post-truth, merumuskan bagaimana strategi menghadapinya, bagaimana merumuskan visi dakwah di masa post-truth ini. Silakan, waktu kita mintakan 20 menit kepada Bapak Dr. Arman untuk membuka atau menjadi pemantik diskusi pada hari ini. Silakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah subhanallah ala sayyidina Muhammad ala sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para ustaz yang ada di depan kita dan juga di jamaah Zuriyah yang sedang
mengikuti kegiatan kita, mudah-mudahan hati-hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari keberkahan ini. Kita langsung ke tema yang diangkat oleh panitia tentang fenomena pasca kebenaran, post-truth. Praktek ini, fenomena ini itu sudah lama dan berulang-ulang. Semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga ada tanggal itu sudah ada. Kemudian dengan hikmah tersebut Nabi Adam alaihissalam dititipkan di dunia, dengan hikmah itu adanya kita sekarang. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai di kita hari ini sudah berapa dekade dilalui, sudah berapa era dilalui, yaitu yang pertama era kenabian. Era kenabian amatlah panjang. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir. Tidak bisa diprediksi berapa abad lamanya. Bahkan ada sebuah pertanyaan dari sahabat, dari jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh saja sekitar, ada mengatakan di hadis itu 20 abad, dan juga ada yang mengatakan di hadis yang lain 10 abad. Itu baru dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam itu turut ada berapa nabi, sebagian dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagian tidak dikisahkan. Sampai dari periode Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Nuh alaihissalam berbeda lagi bentuk post-truthnya, tantangannya. Karena nabi-nabi sebelumnya tidak ada penyelesaian yang menyentuh masalah keyakinan. Tapi selesai sampai di Nabi Nuh alaihissalam berubah lagi tentang sampai menyentuh keyakinan, akidah. Nah, maka yang diutus oleh Allah bukan hanya sekedar nabi lagi, tapi nabi yang ditinggikan tingkatnya, dan itulah para rasul. Jadi rasul yang pertama itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya nabi saja. Kalau rasul punya umat, punya kaum. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, maka banyak lebih berat lagi tantangan. Sampai nanti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada umat manusia lengkap ajaran syariahnya, maka ditutup dengan kenabian dan kerasulian yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Apakah tantangan yang namanya untuk fenomena post-truth itu tidak ada? Semakin canggih. Nabi malah digambarkan oleh orang-orang Quraisy sebagai sosok apa saja. Ada sahir. Sahir itu apa? Tukang sihir. Ada kahin. Kahin itu apa? Hah? Kahin. Hah? Tukang ramal, dukun. Kadang-kadang ada orang yang sedang dikatakan sebagai sosok yang sedang berpenyakitan. Karena di saat Nabi menerima wahyu, macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya. Jadi tudingan yang tidak benar kepada Nabi itu ditawarkan oleh Rasulullah SAW, diluruskan pemahaman Rasulullah sebagai mereka tertarik kepada ajaran Islam. Karena kita adalah umat yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah ini. Berarti tantangan kita semakin canggih, karena fenomena perputaran waktu dari ke waktu, meskipun kita adalah umat yang terakhir, tapi yang namanya bungkus-membungkus tantangan itu canggih sekali. Dulu jelas, kalau sekarang didukung oleh kemajuan teknologi, maka baru muncul seakan-akan istilah yang baru, tapi prakteknya sudah lama. Banyak istilah-istilah yang seakan-akan dulu tidak ada, padahal sudah ada. Kayak Al-Ghazul Fikri kan sudah terjadi dari zaman lama, tapi baru diangkat dari sisi ilmu keilmuan baru di abad-abad 20 dan 21 ini. Prakteknya sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyikapi fenomena ini, digambarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Meskipun sudah terjadi di zaman Rasulullah, tapi digambarkan lagi agar umatnya jauh lebih berhati-hati karena tantangan lebih berat bungkusnya. Apa hadis Rasulullah SAW? Sayati ala nasi sanawatul fadda'at, saddaqu fihal kadhib, wa yukazzabu fiha as-sadiq, wa yuktamanu fiha al-khalid, wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiku fiha huwaibidah. Ila wa ma huwaibidah, qala ar-rajulu tatih bi amril amal. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah. Masa bisa jadi nanti kita beri tahap-tahap post-truth biasa, post-truth new post-truth yang hari ini yang didukung dengan teknologi canggih, sosial media, bisa jadi kita kapi-kapi itu tidak masalah. Tidak masalah. Akan datang suatu masa, kata Nabi, yang mana
yang mana yusaddaqu fihal kadhib. Apa maknanya? Yusaddaqu, pembohong digambarkan sebagai sosok yang jujur. Wa yukazzabu fihal amin, tapi orang yang amanah dianggap pembohong. Kan terjadi hari ini. Terjadi fenomena itu sebenarnya sanawatul perda'a, setahun-tahun penuh dengan budaya. Itu digambarkan kepada kondisi hari ini. Kemudian orang yang istilahnya wajib sama mesti hal kadhib, orang pembohong juga dikasih amanah. Orang yang amanah malah sebaliknya. Kan itu yang terjadi. Makanya apa yang terjadi? Maka banyak yang berbicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan dan tak bersentuhan. Itu yang disebut dengan fenomena ruwaibidah. Ruwaibidah itu siapa mereka? Adalah orang yang berbicara tentang urusan khalayak ramai, tapi dia bodoh terhadap hal itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu LGBT. Siapa yang berbicara tentang pembolehan LGBT? Masalah-masalah yang lain. Seakan-akan hal yang biasa. Tapi hal yang biasa ini kalau didukung oleh media, seakan-akan kita juga hal yang biasa juga. Fenomena penyimpangan. Makanya kalau begitu gambarannya, dan hal ini sudah terbukti apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, tentu ini tantangan buat kita. Tantangan buat pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim. Maka Rasulullah SAW, karena Islam bukan hanya agama yang menggambarkan beberapa tantangan, tapi juga membawakan agama sebagai bentuk solusi. Jadi banyak fenomena akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Di antaranya apa? Hadis tentang masih awalnya sama, sayati ala nasi zaman. Tentang hadis juga hadis yang dimulai dengan sayati ala nasi zaman. Kemudian solusinya digambarkan oleh Rasulullah, sayati ala nasi zaman juga, tapi bunyinya berbeda. Yang tadi bentuk tantangannya, solusinya di mana? Sayati ala nasi zaman as-sabiru fihi al-khabir al-jannah. Akan datang suatu masa, kata Nabi, orang yang sabar dan istiqomah ibarat memegang api, karena tantangannya begitu berat. Maka apa kuncinya? Supaya kita tetap pada jalan yang lurus, istiqomah, sabar. Karena memang itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya yang dipersiapkan ke Madinah, apakah habis tantangannya atau di awal-awal di Mekah habis ada tantangannya? Tak? Banyak tantangannya. Maka Rasulullah mempersiapkan generasi yang terbaik ini, generasi untuk mengambil terang. Tidak lari daripada kenyataan. Apa perannya? Contohnya Bapak Ibu, peran yang disiapkan oleh Rasulullah kepada generasi yang terbaik ini. Tadi yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah itu adalah sosok sahabat yang miskin sekali, yang pada dalam sejarah disebut ahli sufa. Ahli sufa itu apa maksudnya? Ahli sufa itu apa maksudnya? Di balkon, ya, Yang tinggal di beranda. Kalau di balkon sudah mendingin kaki. Di beranda. Tapi di sebelah tak ada tingkat-tingkat yang di pinggiran. Saking tidak punya rumah, tinggal beberapa orang sahabat di ahli sufa. Tapi Rasulullah mempersiapkan pribadi Abu Hurairah, meskipun kondisinya miskin, karena sahabat miskin sama Rasulullah pernah curhat. Apa curhatnya kepada Rasulullah? Zahaba ahli dusuri bil ujur ya Rasulullah. Orang-orang kaya di antara kami sudah membawa pahala. Orang miskin tidak ada celahnya. Di saat kami sholat, mereka juga sholat. Di saat mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi di saat mereka sedekah, apa yang kami sedekahkan ya Rasulullah? Maka di situ Rasulullah mengasih solusi. Setiap kudu tasbihah sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil takbir sedekah. Dan itulah yang diulang-ulang oleh generasi sahabat yang miskin tadi. Seharian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, doa-doa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi kepada generasi sahabat miskin ini bocor kepada sahabat-sahabat yang kaya. Diikuti juga oleh sahabat yang kaya. Mulailah orang-orang miskin tadi berputus asa. Mengadu lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka juga mengikuti amalan kami.
Itulah kelebihan mereka. Apakah sewaktu itu sahabat miskin itu bertabukan? Tidak. Abu Hurairah mulai berpikir kalau begitu, karena harus ada potensi, harus aku mengambil peran. Apa perannya Abu Hurairah di situ? Yang tidak sanggup sahabat yang lain, ada keunikan yang dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah, yaitu mampu menghafal hadis. Maka padahal waktu yang tersedia bagi Abu Hurairah berinteraksi dengan Nabi hanya 4 tahun lamanya, tapi mampu menghafal berapa ribu hadis, paling banyak. Jadi ada perannya, mengambil peran yang penting. Sehingga kalau kita hari ini tak mengenal Abu Hurairah itu keterlaluan, karena sumber agama kita banyak disampaikan lewat sahabat yang bernama Abu Hurairah. Meskipun beliau miskin, tapi ilmunya betul-betul istimewa, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita menyampaikan hadis yang lewat Abu Hurairah, pahalanya tetap mengalir kepada dia. Masih yang terbaik ini yang perlu juga kita ikuti. Cerdas literasi, banyak menulis, banyak membaca. Ya, istilahnya gambaran dari kehidupan Nabi. Siapa lagi? Ada juga, karena sahabat itu macam-macam tipenya. Rata-rata sahabat itu pemberani. Kalau ada isu-isu, ada musuh menyerang, mereka langsung maju. Tapi ada tipe sahabat tidak sanggup maju dan peperangan. Bahasa kita hari ini pengecut. Kalau bahasa kita ini bukan bahasa kita Nabi, pengecut. Kenapa? Nah, itulah kenapa faktor kejiwaan bisa jadi trauma-trauma sejarah yang dimiliki oleh sahabat yang mulia ini yang bernama Hasan bin Sabit. Nah, tapi Hasan bin Sabit tidak kecewa, tidak putus asa. Dicarinya kira-kira apa peran yang perlu ditutupi yang sahabat yang lain tidak punya. Ada nama di zaman Nabi itu Su'ukas, pasar ukas. Pasar ukas itu apa fungsinya? Pasar ukas itu fungsinya sebagai ajang bentuk peperangan, tapi tidak perang fisik. Bisa peperang pemikiran. Mereka satu persatu maju ke podium, satu persatu juga para pujangga dan ahli sastra di zaman jahiliyah maju. Gunanya itu apa? Beradu pantun, beradu syair. Artinya penyair-penyair jahiliyah maju satu persatu. Karena di situ ada Nabi dan berapa orang sahabat. Oh, ini mumpung ada lawan. Dengan kata-kata yang menyakiti sekali hati Nabi dan para sahabat. Tapi yang namanya peperangan tradisi, peperangan berbalas pantun, akhirnya Rasulullah minta juga para sahabat. Siapa di antara kalian yang maju tampil? Siapa yang akan maju setelah itu? Itulah akhirnya ana ya Rasulullah. Siapa yang maju? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit kalau terjadi peperangan dia lari ke benteng. Bentengnya bukan benteng laki-laki tapi benteng ibu-ibu. Sehingga kalangan sahabiah termasuk bibinya Nabi yang bernama Sofia heran. Wah Hasan, kenapa Anda di sini? Nggak berani saya. Itulah kira-kira. Nggak berani saya mengangkat tombak, mengangkat senjata. Tapi di saat tantangan yang terakhir datang kepada beliau, apa kata Nabi? Siapa yang sanggup membalas satu syair? Apa kata Hasan bin Sabit? Ana ya Rasulullah. Akhirnya Hasan bin Sabit maju. Rangkaian kata-katanya membungkam mulut-mulut orang jahiliyah. Tidak sanggup membalas lagi. Kemenangan yang diperoleh oleh Hasan bin Sabit. Maka sejarah mencatat dia adalah syair Rasulullah. Penyairnya Rasulullah SAW. Jadi ada peran. Ada peran. Coba lihat apa peran sahabat setelah sampai di Madinah. Rasulullah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Sahabat Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan strategi pemasaran marketingnya ditawarkan ini saudara, ibarat saudara kandung membantunya. Apa yang dimiliki oleh saudaranya ditawarkan. Sahabat dari Madinah itu menawarkan ke Abdurrahman bin Auf. Saya punya rumah pilihlah di antara rumahnya yang mana kita suka. Saya juga punya berapa orang istri. Pilihlah. Kalau hari ini kayaknya tidak ada. Pilihlah di antara istri yang engkau senang. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Cukup tunjuki aku pasar. Ternyata di pasar dilihat, ternyata orang-orang Yahudi yang penuh dengan kecurangan, istilahnya menguasai pasar waktu itu. Kalau begini, ini nggak mungkin. Karena mereka curang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berdasarkan didikan Rasulullah SAW menjadi celah. Hanya berapa saat setelah itu, jadilah Abdurrahman bin Auf pemimpin pasar Madinah. Pemimpin pasar Madinah. Jadi ada perang.
Ini banyak sekali peran yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita bawakan hari ini, tentu permasalahan kita banyak. Dari sisi ekonomi, apakah generasi Muslim sudah berperan di bidang ekonomi atau tidak? Atau tidak? Dari segi politik tidak begitu. Dari segi pendidikan, kalau kita lihat pendidikan sekolah yang terunggul di Sumatera Barat, sekolah mana? Tingkat SLTA, kadang-kadang pendidikan, atau tingkat nasional, karena unggulnya dihitung oleh beberapa mata pelajaran, rata-rata mata pelajaran matematik, IPA, bahasa Inggris, apa lagi ya? Tentu orang sekolah yang tahu. Ternyata unggul secara rata-rata sekolah non-Muslim. Nah, inilah tantangan kita. Mudah-mudahan nanti tantangan, karena kalau yang memegang kebijakan bukanlah orang-orang yang amanah, akhirnya apa yang terjadi? Orang pembohong akan dipercaya, Urwaibidah akan berfatwa. Itu fatwa-fatwa yang dibolehkan, itu kan fatwa-fatwa yang banyak sekali. Itu fenomena absurd yang ada di generasi kita, di zaman kita, yang perlu tantangan. Solusi yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selain tadi adalah istiqomah. Istiqomah sayati ala nasi zaman as-sabiru fihim kal-qabil ala jamaah. Tentu tadi juga kita sampaikan di antaranya adalah istiqomah, kemudian cerdas, literasi. Yang terpenting bagi kita adalah memperkuat jati diri sebagai seorang Muslim. Tidak bisa kita meninggalkan Al-Quran. Kalau meninggalkan Al-Quran berarti kita tidak punya pegangan. Kalau sudah punya pegangan berarti kita diatur oleh orang lain. Karena hari ini satu-satunya kitab yang suci, yang sesuai dengan segala dengan ilmu pengetahuannya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Banyak fenomena yang unik hari ini gara-gara istiqomah dengan Al-Quran. Malah banyak mengundang para mu'alaf baru dari kalangan intelektual, terutama di Eropa. Memang Nabi menyampaikan kebangkitan Islam di Eropa. Tapi bukan berarti kita bersedih, karena kita di Indonesia. Di Eropa saja sudah digambarkan oleh Nabi Islam bangkit. Apalagi di negeri yang mayoritas Muslim. Jangan kita berpikiran negatif dan pesimis. Memang hadis yang disebutkan oleh Rasulullah fenomena kebangkitan Islam di Eropa adalah dua kota besar yang akan ditaklukkan, kota Konstantinopel dan kota Roma. Kota Roma di mana? Kota Konstantinopel sudah dalam kawasan negeri Muslim yang sekarang menjadi salah satu kota yang terpenting di Eropa, yaitu Istanbul. 7 abad setelah Nabi meninggal dunia baru ditaklukkan oleh kawasan Muslim. Padahal Nabi meramalkan dengan kenabiannya 7 abad sebelumnya. Kota yang kedua yang belum tertaklukkan tapi ke arah ke sana sudah ada sinyalnya. Ada teman dosen di UNAN, waktu itu tinggal di Pekumuk, sama-sama mendapat beasiswa. Dia kuliah di barat, saya malah ke timur. Ketemu lagi sama-sama kuliah dalam sebuah diskusi umum seperti ini di salah satu kampus. Beliau menyampaikan fenomena sains Islam dan Eropa. Salah satu yang beliau sampaikan adalah fenomena Islamisasi di salah satu kota yang terpenting di London, kota Newcastle, tempat beliau kuliah. Di salah satu masjid di London, karena beliau kuliah di Newcastle, tapi gambarannya di salah satu daerah sudut di London. Sholat Jumat diadakan 4 kali trip. Selesai satu, ternyata masih banyak jumlahnya. Berkumpul lagi mereka ke masjid, dipilih salah seorang di antara mereka sebagai khatib, dilakukan lagi. Kemudian setelah itu selesai lagi, masih banyak juga mengugat jemaah sampai 4 kali. Adakah fenomena itu terjadi di negeri mayoritas Muslim di dunia ini di Indonesia? Nah, ada. Tapi di Eropa terjadi. Gambaran dari Rasulullah. Maka yang penting bagi kita adalah memperkuat jati diri. Memperkuat jati diri sebagai solusi tantangan era konstruksi ini. Kalau tidak, kita akan melebur dengan baca Facebook. Yakin kita juga pernah. Maka kadang-kadang fenomena sosial media ini kadang-kadang supaya bisa dikatakan eksis. Lalu dapat berita, bisa juga, nggak tahu isinya. Kemudian dibisikin ternyata hoax. Minta maaf lagi. Kadang-kadang jangan minta maaf. Ada yang senang sekali pokoknya setiap hari itu ada yang dikirim. Tapi tidak diimbangi dengan cerdas literasi. Nah itu yang dilema. Pokoknya eksis di Facebook di mana. Nanti kalau sudah dibully orang, kita
kan tak merasa dibully. Bukan juga semangat dia yang berlebihan tinggi. Makanya memperjelas jati diri seorang muslim. Jati diri seorang muslim kan tidak seperti itu. Nah, kalau pepatah Minangnya istilahnya berpikir dulu baru berbicara. Asal sekali itu banyak di grup macam-macam grup. Bahkan di grup Islam, di grup Buya juga seperti itu. Di grup Buya para berbalik. Kadang-kadang kita jadi itu yang terjadi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solusi selanjutnya adalah dan ini sebenarnya termasuk yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan penegasan jati diri ini. Pribadi jelas, keluarga jelas. Karena hari ini tatanan keluarga di Barat seakan-akan tidak sakral lagi. Ya, kadang-kadang suami di keluarga Barat punya suami lagi, tapi laki-laki. Begitu juga istri. Kadang-kadang kesakralan keluarga tidak ada nilainya, dan itulah yang berusaha diterapkan di dunia muslim ini. Fenomena LGBT, pemaksaan, lewat HAM. Padahal Bapak Ibu, HAM yang pertama siapa menerapkan? Hanya konsep Islam yang menghabisi. Islam menerapkan HAM yang ideal dan sesuai dengan fitrah. Konsep perbudakan. Memang dalam Al-Quran sampai hari ini masih ada ayat-ayat dan dalil-dalil di hadis tentang perbudakan. Kan tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Berarti nanti suatu saat fenomena perbudakan hidup kembali, berlaku lagi hukumnya. Tapi dengan sanksi-sanksi yang ada dalam Islam, satu persatu perbudakan itu dimerdekakan. Oke, contoh sebentar lagi kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kalau ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, itu ada sanksinya. Salah satu pilihan sanksinya apa? Memerdekakan budak. Tapi kalau hari ini ada nggak budak? Jangan disamakan budak dengan pembantu. Meskipun perilakunya ada pembantu di Barat masih dianggap budak diperjualbelikan, tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam kan tidak. Makanya diperjualbelikan budak itu barang. Orang majikannya terserah dia mau diapain budak tersebut. Itu konsep perbudakan. Tapi satu persatu dimerdekakan dalam Islam. Habis. Baru berbicara orang Barat. Muncul di abad 16 kalau nggak Prancis mendeklarasikan deklarasi Prancis. Human Rights. Kemudian lanjut lagi oleh PBB. Itu kan baru di abad modern ini. Hak asasi manusia ditegaskan. Tapi dalam Islam sudah dari dahulu. Kalau hak asasi manusia menurut versi Barat itu pemaksaan, menseragamkan sesuai dengan keinginannya. Kalau tapi dalam Islam hak asasi manusia disesuaikan dengan kondisinya, sama dengan emansipasi wanita. Kalau emansipasi wanita ala Barat kan menseragamkan. Bagaimana laki-laki, wanita juga begitu. Kalau laki-laki bekerja sebagai memperbaiki tiang listrik, wanita juga menuntut seperti itu. Kalau laki-laki tidak bisa beranak, wanita juga menuntut. Maka itu fenomena hari ini di Barat, seperti di Kanada, di Jepang, karena mereka menyamakan status laki-laki juga, perempuan juga berhak. Akhirnya apa yang terjadi? Lost generation. Generasi mulai punah. Angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran. Nah, ada mahasiswa di kuliah di Kanada. Dalam rangka menyikapi itu, pemerintah Kanada mewanti-wanti. Kalau ada generasi muda di Kanada menikah, kemudian melahirkan anak, itu dikasih jatah, dikasih honor, dikasih gaji. Nah, itu terjadi di Indonesia mungkin puluhan orang pada menikah. Itu di Kanada. Ternyata aturan tersebut bukan hanya untuk pribumi di Kanada, tapi juga untuk orang asing. Maka mahasiswa UI yang melanjutkan kuliah di sana membawa istrinya dapat tunjangan. Punya anak lagi di sana tambah lagi tunjangan. Walau alam apakah hal ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku atau tidak? Karena mereka takut khawatir untuk melahirkan generasi lost generation. Itu fenomena salah kaprah dalam memahami emansipasi. Emansipasi dalam Islam itu memposisikan laki-laki dan wanita pada posisinya, itu baru emansipasi. Emansipasi, fitrah. Dan itu manusiawi. Masa laki-laki dipaksa melahirkan tak mungkin.
Tak mungkin, karena itu memang bukan kodratnya laki-laki. Laisa zakaru kal unsa. Bukanlah laki-laki itu seperti perempuan. Maka fenomena unik dalam Quran itu banyak sekali. Khususan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab. Wa ma ja'alna Coba dibuka surat Al-Ahzab 4. Wa ma ja'alna li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Kalau nggak salah ayatnya seperti ini. Kami jadikan bagi setiap laki-laki. Tak mungkin tidak kami jadikan bagi laki-laki dua hati dalam fisiknya, dalam badan, dalam rongga badannya. Tapi laki-laki ya Pak, dalam hatinya hanya satu hati. Kemudian ada yang protes, kok dibedakan dengan perempuan? Kok dibedakan dengan perempuan atau perempuan juga, kan perempuan juga seperti itu. Makanya kita lihat, sudah pas, istilahnya Allah menetapkan untuk memakai kata rajul. Karena perempuan ada waktu-waktunya mereka memiliki beberapa hati dalam rongga badan. Kapan perempuan memiliki beberapa hati dalam rongga badan? Saat hamil. Bisa jadi seorang ibu memiliki 7 hati dalam badannya kalau dia mengandung 6 anak kembar. Nah, jadi sudah pas dia katakan dirinya. Makanya kesimpulannya, ilmu pengetahuan pasti akan sejalan dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mempertegas dan menyampingkan Al-Quran, bersiap-siaplah kita akan pudar jati diri kita. Maka salah satu solusinya adalah mempertegas dan memperjelas jati diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini gambarannya Bapak Ibu yang penting bagi kita adalah pola yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi fenomena apa tadi ada pengucapan yang saya buka kamus apa namanya antara logat British dan Amerika kadang berbeda. Nah, kita baca saya pakai dengan logat Indonesia. Pada mirip-mirip juga di atau pasca kebenaran. Kalau pasca kebenaran istilah dalam bahasa Indonesia bingung juga kita memahami. Bingung juga karena memang istilah dimunculkan. Istilah sekarang terjadi namanya era ma'rakatul mustalahat, perang istilah-istilah, perang terminologi. Padahal sebenarnya sudah ada dari dulu. Ini kan perang jati diri, perang akidah, berbentur antara kebenaran dan kebatilan yang sering diulang-ulang dibungkus. Kayak dulu Nabi dituduh sebagai tukang sihir, dukun. Kalau sekarang bahasanya beda lagi, radikalisme, lagi ekstremisme. Karena hal intinya sudah ada, kemudian dibungkus dengan hal yang baru tadi. Karena memang itulah ma'rifatul muslah. Ini saja Bapak Ibu kita serahkan lagi di moderator dan diskusi berjalan. Tenang, bukan hangat, kalau hangat berarti masih. Terima kasih Pak Dr. Arman yang telah membuka diskusi kita pada pagi ini dengan penyampaian yang sangat menarik bahwa postrat ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari zaman manusia ini ada ya, perang antara kebohongan dan kebatilan itu sudah.